warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ramadhani dengan NIM 2330203025. Saya akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum atau korporasi. Berdasarkan 3 teori, yang pertama yaitu teori strict liability. Teori strict liability adalah konsep hukum yang menetapkan pertanggungjawaban pidana atau perdata tanpa memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan. Dalam teori ini, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hanya berdasarkan fakta bahwa tindakan melanggar hukum telah terjadi, terlepas dari niat atau kehati-hatian yang dilakukan. Ciri utama dari strict liability. Yang pertama, liability without fault, yaitu tidak memerlukan pembuktian kesengajaan atau kelalaian. Tanggung jawab muncul semata-mata karena adanya tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua, perlindungan korban, yaitu teori ini sering digunakan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, terutama dalam kasus yang melibatkan risiko tinggi atau bahaya besar. Yang ketiga, penerapan, yaitu biasanya diterapkan dalam kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan, keselamatan kerja, atau produk berbahaya. Oleh karena itu, dalam teori ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan atau mens rea. Artinya, cukup dibuktikan bahwa tindakan melanggar hukum telah terjadi, maka korporasi dapat dianggap bertanggung jawab. Teori ini juga sering digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran keselamatan kerja, atau pelanggaran peraturan perdagangan. Yang kedua, teori vicarious liability. Teori ini adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukumnya yang dilakukan oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya, seperti karyawan atau agen. Adapun prinsip utama dari vicarious liability yang pertama, tanggung jawab atasan terhadap bawahan, yaitu seorang majikan atau perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Yang kedua, tidak memerlukan kesalahan langsung, yaitu majikan atau perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun mereka tidak secara langsung melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, hubungan kerja sebagai dasar, yaitu tanggung jawab ini berlaku jika ada hubungan kerja atau hubungan hukum antara pelaku dan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam teori ini menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu identification theory. Identification theory adalah teori yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menghubungkan tindakan individu tertentu dalam korporasi, seperti direktur atau manajemen puncak sebagai representasi langsung dari korporasi itu sendiri. Teori ini menganggap bahwa individu-individu yang memiliki otoritas tinggi dalam korporasi adalah jiwa atau pikiran korporasi itu,
sehingga tindakan mereka dianggap sebagai tindakan korporasi. Adapun prinsip utama identification theory diantaranya yang pertama directing mind and will, yaitu individu yang memiliki posisi strategis dalam korporasi seperti CEO atau direktur, dan dianggap sebagai directing mind and will dari korporasi. Tindakan mereka mempresentasikan keputusan korporasi secara keseluruhan. Yang kedua, kesalahan individu dalam kesalahan korporasi, yaitu jika individu tersebut melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan utama, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban langsung, yaitu tidak seperti teori lain yang menghubungkan tanggung jawab melalui hubungan kerja seperti yang tadi, yaitu vicarious liability. Teori ini langsung mengidentifikasi individu tertentu sebagai perwakilan korporasi. Oleh karena itu, teori ini mengidentifikasi individu-individu tertentu dalam korporasi seperti direktur atau manajemen puncak sebagai jiwa atau pikiran korporasi itu tersendiri. Jika individu tersebut melakukan tindak pidana, maka korporasi dianggap bertanggung jawab karena tindakan mereka mempresentasikan korporasi. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga teori ini memberikan pendekatan yang berbeda dalam menegakkan pidana bagi korporasi itu sendiri. Menurut strict liability, tidak memerlukan pembuktian niat jahat. Kalau menurut vicarious liability, yaitu fokus pada tanggung jawab atau tindakan karyawan karyawan tersebut. Yang ketiga, identification theory, yaitu menghubungkan tindakan individu tertentu dengan korporasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.